Hai guys, di video ini aku ingin berbagi pengalaman aku tentang berkas-berkas apa saja yang wajib kalian siapkan. Nah, di video kemarin juga aku sudah berbagi pengalaman aku tentang tes wawancara KIP kuliah di video yang ini ya. Nah, berkas-berkas apa saja itu dan kenapa aku bilangnya yang harus dan wajib kalian siapkan, karena dulunya di semester 1 itu juga aku sempat mendaftar bidik misi, tapi ketika penguploadan data aku itu terlambat karena kurangnya informasi dan masih maba, dan temanku tuh juga tidak ada yang ikutan, jadi aku itu ketinggalan informasi. Nah, di semester 3 nya aku ikut KIP kuliah, dan ternyata berkas-berkas yang diupload itu sama dengan berkas dulu waktu bidik misi. Jadi menurut aku untuk KIP tahun yang sekarang itu tidak beda jauh dengan yang dulu-dulu. Makanya aku sebut wajib harus kalian persiapkan. Nah, apa saja itu? Simak terus ya. Oh iya, jangan dipotong ya, dan kalian harus nonton sampai habis karena di akhir video nanti aku akan kasih informasi penting buat kalian yang khususnya sudah lolos di tahap SNMPTN dan dinyatakan sebagai mahasiswi UIN 19 Surabaya. Tonton terus ya. Nah, berkas yang di-upload dan yang di-storekan atau yang dikirim ke kampus itu sama saja. Yang membedakan yaitu ada yang ketika di-upload itu ada yang asli dan ketika dikirimkan ke kampus itu yang fotokopian. Nah, berkas apa saja itu? Yang pertama yaitu fotokopi rapot kalian dari semester 1 sampai semester 6 dan wajib ada legalisir dari kepala sekolah. Dan kalian mumpung masih di rumah, kan sekarang pandemi, jadi kuliahnya yang maba masih online, jadi kalian masih bisa mengurus berkas-berkas itu selagi di rumah, karena insya Allah semester depan itu akan sudah offline kuliahnya. Yang kedua yaitu fotokopi ijazah dan juga ada legalisirnya. Yang ketiga fotokopi SKHUN dan ada legalisirnya. Yang keempat yaitu fotokopi KK dan juga ada legalisir dari kepala desa. Kalau KK itu legalisirnya kayaknya dari kecamatan kayaknya. Saya kurang tahu, nanti kalian tanyakan di kepala desa ya. Kemudian yaitu yang kelima yaitu fotokopi KTP kalian. Yang keenam fotokopi KTM, kartu tanda mahasiswa. Kak, yang maba kan itu ya belum ke kampus, terus KTM-nya gimana? Nanti itu pasti ada dikasih tahu lah tentang sama pihak kampusnya nanti bagaimana itu. Yang ke-7 yaitu fotokopi pajak tanah rumah itu loh, namanya, BPKB enggak sih, yang warna merah itu loh, yang pajak bumi itu ya, fotokopi itu. Kemudian yang ke-8 yaitu rekening listrik, fotokopi rekening listrik. Kan setiap bulan kalian pasti, bapak kalian, orang tua kalian pasti akan membayar rekening listrik. Nah, kalau hilang kalian nanti bisa ke tempat pembayarannya, nanti minta cetak ulang. Kemudian yang ke-9 yaitu foto rumah. Nah, bagian depan itu juga tampak genteng-gentengnya juga, kemudian tampak samping dan samping rumah. Jadi tidak hanya kelihatan rumahnya saja, tapi juga kelihatan samping rumahnya juga. Kemudian dapur, terus ruang tamu, lantai, dan ruang kamar mandi dan kamar mandi. Yang ke-10 yaitu materai. Nanti kalian siapkan 2 atau 3 materai, itu udah cukup sangat. Yang ke-11 yaitu fotokopi STNK sepeda motor yang kalian punya.
Kemudian nomor 12 yaitu foto kalian yang resmi, ukurannya kalau nggak salah 3x4. Kemudian yang backgroundnya itu aku lupa tahun kemarin itu backgroundnya apa. Dan itu semua adalah berkas-berkas yang harus kalian dan wajib kalian persiapkan. Insya Allah di tahun sekarang pendaftaran KIP kuliah tidak akan perbedaannya tidak akan apa ya, perbedaannya tidak akan sangat berbeda. Buat tidak akan sangat berbeda, mungkin sama. Oke. Dan informasi penting apa yang tadi ingin aku sampaikan, yaitu bagi kalian yang sudah diterima di UIN 19 Surabaya dan kalian sudah ingin mendaftar KIP kuliah, pengurus KIP kuliah sudah membuat sebuah grup untuk kalian. Jadi kalau kalian ingin gabung, kalian nanti bisa DM di Instagram aku, nanti aku kasih nomor WA dari pengurusnya. Nanti kalian bisa dimasukkan di grup tersebut. Itu saja dari aku. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa. Tambahan saja guys, kenapa tadi aku tidak menyebutkan berkas yang wajib kalian siapkan itu surat keterangan tidak mampu dari kepala desa. Karena sudah disiapkan contoh file dari kampus UINSA sendiri. Jadi kalian tidak perlu untuk meminta surat keterangan tidak mampu dari kepala desa. Itu saja dari aku.